Saya record ya nih ya. Baik, jadi pre-conference ini merupakan seri yang kedua. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut pada seri yang sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Fatwasari Tetra Dewi atau biasa dipanggil Bu Fatwa dari UGM. Kebetulan di sini akan mendampingi untuk kelompok 1 gitu ya. Di kelompok 1 ini kita ada 8 orang, peserta yang akan mengikuti. Mungkin saya perlu mengingatkan juga bahwa kalaupun mengikuti kegiatan pre-conference ini, bukan jaminan gitu ya Bapak Ibu, bukan jaminan bahwa nanti abstraknya akan diterima dalam KONAS ataupun MUNAS. Namun paling tidak kita bisa mempersiapkan dengan lebih baik begitu ya harapannya, sehingga bisa diterima begitu ya, lebih besar kemungkinannya untuk bisa diterima. Jadi apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Mohon maaf, izin off kamera ya, Bu, jaringannya. Nggak apa-apa. Off kamera nggak apa-apa, biar mungkin suara lebih jelas ya. Baik, jadi nanti kegiatannya untuk workshop yang kedua ini akan ada 2 pertemuan. Yang pertemuan pertama hari ini kita tujuannya adalah memilih topik abstrak begitu ya. Jadi topik penelitian atau topik kegiatan atau topik kebijakan program apa yang kemudian kira-kira itu cocok untuk kemudian saya bikin abstrak dan kira-kira bisa saya submit untuk acara KONAS begitu ya. Sedangkan yang pertemuan kedua lebih kepada memberikan umpan balik. Insya Allah nanti akan saya berikan umpan balik atas tulisan abstrak yang harapannya nanti akan disusun atau mungkin yang sudah disusun tapi mau direvisi oleh Mas Mbak semua, yaitu nanti akan kita bahas di pertemuan yang kedua. Jadi pertemuan pertama nanti kita akan mulai dari idenya apa yang layak untuk abstrak, kemudian struktur abstraknya seperti apa, dan kemudian gimana sih caranya kita menuliskan abstrak. Yaitu kurang lebih adalah seperti itu yang mau saya sampaikan dalam pertemuan yang kali ini. Ya, ini judul atau ide abstrak untuk program ini kalau boleh saya gambarkan ini adalah kalau memilih judul ya, ini kita kalau menulis abstrak itu nanti judul ini yang terakhir kita susun sebetulnya. Tapi paling tidak idenya dulu ya, idenya apa sih yang mau kita tuliskan? Ya, itu nanti kita tuliskan adalah ide-ide yang paling nyaman atau paling banyak dirasakan gitu ya, bukan paling nyaman, paling banyak dirasakan oleh para profesi kesehatan. Jadi satu masalah yang masalah yang kemudian dirasakan banyak terjadi begitu dirasakan oleh para petugas profesi promotor kesehatan, sehingga nanti kalau kita mau menuliskan topik tersebut itu kemungkinan akan banyak yang mencari gitu ya, kemungkinan banyak yang butuh gitu ya. Jadi yang penting sebetulnya adalah itu. Bentuknya bisa intinya adalah kita mau berbagi opini, berbagi tips, trik, berbagi pengalaman, atau berbagi solusi kalau kita ada masalah tadi ya, masalah yang kurang lebih banyak dirasakan begitu, kita ada solusinya, meskipun itu solusi sederhana, tidak masalah, tapi itu nanti bisa istilahnya kita angkat begitu ya, kita angkat untuk dijadikan topik abstrak dan nanti dijadikan judul. Judul biasanya kalau abstraknya sudah jadi, baru kemudian judulnya kita tuliskan. Yang penting adalah topiknya dulu. Untuk ide promosi kesehatan atau ide abstrak yang mau dibuat, kalau menurut saya nanti kita ini aja rely on the problem gitu ya masalahnya. Masalahnya itu apa yang ada di lapangan, yang kemudian dirasakan sehari-hari oleh Mbak dan Mas pada waktu bertugas di lapangan itu apa sih yang banyak terjadi. Ya, ini kalau kemudian boleh saya bagi begitu ya, berbagai ide untuk dijadikan abstrak, itu ada kelompoknya. Jadi kelompok yang berupa memahami sasaran atau memahami permasalahan begitu. Kemudian kelompok yang mengkaji sasaran, kelompok yang merencanakan program, kelompok yang melaksanakan program, dan kelompok yang mengevaluasikan program. Jadi programnya apa dievaluasi.
Yang pertama kelompok untuk analisa kondisi begitu ya, analisa komunitas. Ini supaya kita tahu, misalnya di tempat saya kerja, misalnya di di puskesmas, vaksinasinya banyak yang ini nggak mau ikut vaksin gitu ya. Banyak yang nggak mau ikut vaksin, kemudian siapakah yang tidak mau ikut vaksin? Jadi kalau banyak yang tidak ikut vaksin, ini adalah hasil dari kita melakukan kajian. Ya, ada penolakan. Nah, itu hasil kita melakukan kajian. Kemudian yang kelompok yang berikutnya adalah siapa sih yang kemudian banyak melakukan penolakan. Ya, itu kemudian itu saja kita juga sudah bisa istilahnya mengangkat sebagai topik yang bisa kita share kepada teman yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah ya, kalau kemudian sasarannya seperti itu dan masalahnya seperti itu, ya, misalnya yang banyak tidak mau vaksin adalah anak-anak muda begitu, karena mungkin mereka merasa bahwa mereka cukup kuat kalau misalnya terkena COVID, jadi ngapain sih kalau kemudian harus vaksin segala gitu. Kematiannya atau rendah gitu ya. Jadi yang kita lakukan untuk pengembangan programnya adalah program yang menyasar kepada anak-anak muda supaya mereka mau vaksin. Jadi kita bikin programnya dan kemudian kita laksanakan. Jadi kita laksanakan programnya berbagai tips and trick ataupun pengalaman pada waktu melaksanakan program ini bisa kita share juga. Jadi misalnya gimana caranya, misalnya kita bikin satu media begitu ya. Yang kita lakukan adalah kita bikin satu media yang kita share di YouTube misalnya. Oh ternyata nggak banyak yang kemudian menyaksikan. Jadi kemudian kita melakukan kajian. Kenapa tidak banyak yang menyaksikan? Kajiannya itu pun sudah kemudian bisa kita bagikan begitu ya. Kita bikin jadi dalam bentuk abstrak dan bisa kita bagikan menjadi pengalaman bagi teman-teman yang lain. Ataupun hasil akhirnya setelah program berjalan misalnya 1 tahun, kemudian hasilnya bagaimana, berapa yang menyaksikan di YouTube dan sebagainya, itu kemudian menjadi kelompok topik yang lebih ke arah evaluasi program. Jadi kurang lebih seperti itu untuk kelompoknya. Kelompok kita idenya apa gitu ya yang bisa kemudian kita angkat menjadi satu abstrak. Ini saya fokuskan untuk abstraknya adalah abstrak yang untuk program maupun kebijakan yang saya kira di sini mungkin teman-teman banyak akan berkecimpung di sana. Ini ada beberapa contoh judul program atau kebijakan. Ya. Misalnya ini ya, proses pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kematian ibu dan anak. Satu studi kasus pada Forum Kesehatan Ibu dan Anak Desa, ya lokasinya disebutkan. Jadi di sini membagi pengalaman bagaimana satu kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kematian ibu anak di satu tempat, prosesnya itu seperti apa, itu dibagi. Kemudian ada lagi kelayakan implementasi sistem surveillance berbasis web untuk faktor risiko PTM di tingkat Poskindu Kabupaten Bantul, Jogja. Satu penelitian implementasi. Jadi ini melihat bagaimana satu sistem surveillance ya untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit tidak menular begitu. Apakah itu layak diimplementasikan atau tidak? Nah, jadi kan masih dalam tahap untuk developing gitu ya, developing sistem surveillance. Itu pun kemudian bisa kita sharekan pengalamannya. Nah, kemudian kalau yang berikutnya, ini lebih budaya merokok wanita suku Tengger. Ini lebih pada ya berusaha mengamati ini community analysis dan targeted assessment. Jadi masalahnya apa sih yang ada di suku Tengger? Kenapa mereka kemudian banyak yang merokok begitu ya? Oh ternyata karena mereka punya persepsi bahwa suasananya tuh dingin. Jadi kalau untuk bertahan supaya memerangi rasa dingin begitu ya. Karena mereka kebanyakan petani, kemudian mereka merokok. Dan kenapa wanita juga banyak yang merokok? Ya, ini karena memang mereka melihat itu dari turun-temurun. Gitu. Jadi dari orang tuanya, dari leluhurnya, mereka tuh sudah banyak yang merokok di antara para wanita. Sehingga tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang bagi budaya timur begitu ya, itu merupakan sesuatu yang kurang begitu bisa diterima begitu.
Kemudian evaluasi kualitatif program pengendalian PTM berbasis Posbindu di wilayah kerja Puskesmas Muara Bungu. Ini lebih pada tahapan evaluasi, jadi sudah dilaksanakan. Yang melaksanakan juga tidak harus dari kita ya, boleh saja itu programnya dilaksanakan oleh satu badan begitu, dan kita kemudian melakukan evaluasi, itu boleh-boleh aja. Ini adalah contoh-contoh judulnya. Mungkin nanti kalau ada ide-ide nanti bisa kita bahas ya. Untuk strukturnya, nanti kalau kita sudah tahu idenya apa, kemudian yang berikutnya adalah kita harus tahu struktur abstrak yang mau kita tulis itu seperti apa toh, sehingga nanti kita bisa melengkapi bahan-bahannya dan dicoba untuk dituliskan. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang ini memberikan opini kepada pembaca bahwa masalah yang kita angkat itu adalah sesuatu yang penting, begitu ya. Sesuatu yang penting, sehingga kita perlu menyampaikan ada opininya. Jadi ada gambaran latar belakang istilahnya. Kenapa masalah itu muncul gitu. Kemudian kondisi lokasinya perlu kita deskripsikan sedikit juga di abstrak. Jadi misalnya tadi kalau misalnya di suku Tengger, yaitu lokasinya adalah di lereng gunung yang cukup tinggi dan dingin. Ya, kemudian orang bisa membayangkan gitu ya, membayangkan sedikit bahwa lokasinya kurang lebih di mana. Dan kita sebutkan permasalahannya yang kita angkat. Yang berikutnya adalah intervensinya. Dari permasalahan tersebut, solusinya apa? Kalau sudah sampai solusi ya. Jadi kita gambarkan programnya, kita gambarkan kebijakannya. Ini pakai yang mudah, pakai 5W1H. Jadi apa, sasarannya siapa, di mana, kapan, kemudian bagaimana. Ini kemudian perlu kita jelaskan di situ. Tentang apa itu dijelaskan ya di dalam intervensi. Dan hasilnya, kalau sudah ada hasil jangka pendek, ya, misalnya proses yang paling pendek itu kan proses, misalnya bagaimana respon misalnya respon penyelenggara ya, misalnya kalau evaluasi Posbindu ini, bagaimana respon penyelenggara terhadap penyelenggaraan Posbindu, atau bagaimana respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Posbindu itu sudah masuk sebagai hasil yang bisa kita sampaikan. Seberapa banyak warga berpartisipasi gitu ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah dampak. Ini kita menyebutkan hasil jangka panjang kalau itu sudah ada. Ya, hasil jangka panjangnya kita sampaikan beserta sarannya. Ya, di sini kalau kemudian yang penting bagi ini ya, yang tips yang penting untuk menuliskan atau memilih ide, itu adalah ada sesuatu yang unik yang mau kita bagikan. Gitu. Sesuatu unik yang mau kita bagikan kepada para petugas promkes yang lain. Ya, saya yakin ini Mbak Mas kan sudah berpengalaman menjadi petugas promosi kesehatan. Jadi pasti ada satu pengalaman unik yang tidak semua petugas promkes itu menyadari bahwa ada pengalaman seperti itu atau ada tips trik seperti itu. Nah, itu merupakan satu nilai tersendiri ya, nilai tersendiri sehingga nanti lebih menarik untuk dilihat, untuk dibaca. Baik, kemudian untuk ini yang berikutnya nanti kalau sudah ditulis ya, ini kemudian diperbaiki begitu ya. Layout-nya, ya ini biasanya yang terakhir sendiri. Layout-nya dalam huruf Arial 11, fontnya besarnya, spasi tunggal, rata kanan kiri, dan maksimal 250 kata. Ya, ini menulis dalam jumlah yang sedikit tapi jelas itu lebih sulit dibandingkan menulis banyak gitu ya, menulis yang dalam jumlah kata yang banyak. Yaitu ya ini tipsnya menurut saya yang pertama, ini nggak usah terlalu dipikirkan dulu, nggak usah terlalu dipikirkan jumlah katanya. Ini dilakukan terakhir. Nanti bisa kita ringkas sehingga memenuhi syarat 250 kata ini. 250 kata artinya nggak masuk judul, nggak masuk siapa kita, penulisnya nggak masuk ya, institusinya nggak masuk juga, kemudian kalau ada koautornya juga nggak masuk, ya, ucapan terima kasih kalau ada, dan daftar pustaka juga nggak masuk semua itu. Oh iya, daftar pustaka kalau di abstrak nggak ada ya, nah, ini ini kalau di extended abstrak biasanya yang ada.
Ini kalau untuk abstrak yang bentuknya penelitian, saya kira ini lebih untuk yang background-nya perguruan tinggi atau ada penelitian, memang sengaja penelitian, latar belakang sama dari tujuan, kemudian metode, hasil, dan kesimpulan. Tapi saya di sini tidak akan terlalu banyak membahas untuk hal tersebut. Nah, mungkin sampai di sini dahulu kali ya, sampai di sini dulu. Sebentar ini saya post. Baik, jadi ini nanti untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan ada penugasan ya untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 November tahun 2021 jam 3 sampai jam 4 ya. Di situ forumnya adalah lebih pada forum memberikan umpan balik. Jadi nanti teman-teman saya minta untuk mengirimkan abstraknya, mengirimkan abstrak itu boleh di WA group atau boleh japri ke saya, tapi beri informasi ya bahwa teman-teman namanya siapa dan berasal dari pre-conference workshop gitu, penulisan abstrak, itu tolong dikirimkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 jam 21 hari Minggu. Ya. Untuk bisa menuliskan abstrak, ini saya sarankan teman-teman untuk yang pertama memutuskan topiknya yang mau dipakai atau diambil, diangkat dalam abstrak itu apa. Ada topik yang unik begitu yang mau diangkat. Dan kemudian mengumpulkan informasi pendukung yang bisa dituliskan untuk memberikan gambaran latar belakang, kemudian gambaran masalah, kondisi lokasinya, dan kemudian deskripsi programnya, jadi dari sisi 5W1H-nya begitu, kemudian hasil jangka pendek, hasil jangka panjang, dan kemudian bisa dipikirkan saran atau ide pembelajaran apa yang mau di-share atau dibagikan kepada sesama teman promotor kesehatan di KONAS dan UNAS. Baik, jadi saya kira intinya adalah seperti itu. Ya, ini. Bentar.